marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, masih memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan, selalu kita basahi lidah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita diselamatkan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang ini. Dan juga kami hormati para habaib penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi keberadaan mereka merupakan dari qauli ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini menunjukkan keberadaan kebesaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak juga kita lupakan kita salam hormat kita kepada guru kita, guru bersama sini. Yang kita tidak pernah lupakan, kita berikan salam hormat kita kepada guru kita bersama yang telah hadir bersama kita, para ustadz, para alim ulama yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang penuh barokah ini, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil bukti untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan dalam syair, adimis salata ala Nabi Muhammad wa qabula hatman li ghairi taraddudi. Amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Dikatakan dalam syair, amal kita ini kadang diterima dan tidak diterima. Tapi ada satu amal yang pasti diterima. Apa itu? Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini dipraktekkan oleh para ulama? Jelas. Salah satunya Imam Abu Wahab Asy'arani mempraktekkan, aku pernah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad kata Imam Sya'rani mengatakan, aku pernah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Tapi pada saat itu aku menanyakan, ya Rasulullah, orang kalau berselawat dalam keadaan hadir ataupun dia dalam keadaan lalai, apakah dia akan mendapatkan pahala? Pada saat itu datang Rasulullah SAW kepada Imam Sya'rani mengatakan, maupun dia hadir ataupun dia lalai, maka dia akan mendapatkan fadilah salawat ala Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ulama telah membuktikannya. Kita tidak bisa kita tidak lupakan. Mungkin Imam Sya'rani ini udah karangannya begitu banyak. Ini adalah bukti Imam Sya'rani salah satunya. Dan dikatakan juga maharnya Nabi Allah Adam kepada zaujahnya tercinta Hawa. Apa itu? Ditanya, wahai Adam, apakah engkau ingin menikah dengan Hawa? Ketika itu Sayyidina Adam melihat Hawa dan dia mempunyai keinginan menikah. Karena seorang laki-laki ketika melihat perempuan dan dia sukai, dia akan terpancar di situ. Dan dikatakan, apakah engkau ingin menikahinya? Iya, wahai Allah. Engkau mempunyai mahar? Tidak ada, kata Nabi Allah Adam. Kalau engkau tidak ada, engkau salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW 10 kali. Dan itu cukup menjadi maharmu. Dan itu pada
dinikahkan di surga. Dan alhamdulillah banyak para alim ulama menjelaskan sholawat ini. Dan juga ada orang fasik. Orang fasik berbuat jelek terus kehidupannya. Akan tetapi pada malam hari dia selalu bersolawat. Dan orang-orang soleh itu mengecap, ini orang pasti meninggalnya su'ul khatimah. Ini meninggalnya pasti dalam keadaan tidak baik. Soalnya pekerjaan dia sehari-hari pastinya tidak baik terus. Tapi dia mempunyai amal malam hari solawat. Akhirnya ulama tersebut melihat dia meninggal dalam keadaan senyum. Dan pada malam hari itu juga ulama tersebut dimimpikan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan melihat orang tersebut dalam keadaan senang di surga Allah. Dan ditanyakan oleh imam tersebut, orang soleh tersebut, apa amal sehingga engkau bisa duduk seperti ini, di makom seperti ini? Aku cuma bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kalau kita, orang yang iman, cinta kepada Nabi besar Muhammad, tiap harinya kita basahi lidah kita untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Ini jauh lebih baik kita dari orang fasik, dan pasti kita akan dikenal oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tidak cukup di situ, para alim ulama mengisahkan tentang zikrul Nabi Muhammad SAW, kebaikan-kebaikan menyebut zikir Nabi besar Muhammad SAW. Banyak para alim ulama menyebutkan tentang bagaimana faedah menyebut Nabi besar Muhammad. Ada yang orang pada saat itu sakit. Kalau kita sering baca, mungkin baca burdah. Kalau belum, insya Allah kita adakan pembacaan burdah. Pembacaan burdah itu muallifnya, pengarangnya saat itu lagi stroke. Dan amalnya tiap hari cuma sholawat kepada Nabi besar Muhammad 10 kali sebelum tidur. Dan pada saat itu dimimpikan oleh Nabi besar Muhammad dan diusap. Pada saat itu setengah dari badannya sembuh, akan tetapi setengahnya masih stroke. Dan beliau langsung menulis kitab burdah itu. Dan sembuh setengah, akan tetapi sembuhnya itu buat menulis burdah tersebut. Dan pada saat itu juga akhir dari burdah itu Nabi besar Muhammad mendatanginya, dan sekarang engkau benar-benar dari umatku. Ini orang sakit. Orang sakit, lumpuh, sholawat masih diterima. Apalagi kita sehat ini, mau tidak kita bersolawat? Tinggal kita tanyakan kepada diri kita, mau tidak kita bersolawat? Ulama lagi mengomentari, apakah kita, apa faedah menyebut Nabi besar Muhammad? Tujuannya satu, ini yang paling utama kita harapkan adalah syafaat Nabi besar Muhammad. Dan di hari kiamat nanti tidak ada syafaat kecuali syafaat Nabi besar Muhammad. Ini tujuan utama kalau kita sholawat. Jadi kalau orang bilang, kalau anak kerja upahnya apa? Uang. Kalau kita sholawat upahnya apa? Supaya dapat syafaat Nabi besar Muhammad. Kalau orang muda dikenal sama Nabi besar Muhammad, kehidupannya akan tentram. Dibuktikan oleh ustadz kita berada di samping kita. Walaupun dakwah jauh-jauh, beliau cinta kepada Nabi besar Muhammad. Capek pun beliau lakukan. Ini membuktikan cinta beliau kepada Nabi besar Muhammad. Bagaimana cinta beliau? Beliau walaupun jauh tetap mengajar. Ini cinta namanya. Kalau orang udah cinta tidak bisa dicegah. Orang sakit, obatnya minum obat. Ada orang juga sakit, obatnya sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Dibuktikan oleh Imam Busiri, Imam Burda tersebut. Saya sakit katanya, stroke, gak bisa apa-apa. Tapi saya tahu obatnya adalah sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Dan ini bukti sudah cukup. Kalau sholawat Nabi besar Muhammad ini obat dari segala obat. Allah menciptakan langit dan bumi tujuannya cuma satu, buat bahagia Nabi besar Muhammad. Ini sholawat. Yang kedua, sholat. Jangan kita tinggalkan. Nabi mengambil sholat 5 waktu ini bukan malaikat Jibril yang datang, tapi Nabi besar Muhammad sendiri diangkat oleh Allah
oleh Allah untuk bertemu langsung dengan Allah dan dikasihkan yang namanya sholat. Dan insya Allah pembahasan Isra Mi'raj ini berkaitan dengan tauhid. Insya Allah akan dibahas oleh Ustaz kita bagaimana pendalaman Isra Mi'raj ini. Dan dikatakan Sayyidina Abu Bakar, seandainya Nabi besar Muhammad mengatakan lebih dari hal itu, maka aku akan percaya. Ini pembahasan tauhid, iman. Kalau orang iman yang tidak mampu, tidak bakal bilang, Nabi Muhammad Isra Mi'raj sehari semalam dari Madinah, Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina, satu malam naik lagi ke atas Sidratul Muntaha. Satu malam tidak mungkin ini. Kalau orang iman yang tidak kuat, maka tidak bisa ini. Makanya Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapat gelar As-Siddiq. Beliau ini langsung percaya. Apapun yang disebut Nabi Muhammad, walaupun hal itu mustahil, maka aku akan percaya langsung. Saat itu harus keluar dari mulut Nabi besar Muhammad. Kalau tidak keluar dari mulut Nabi Muhammad, beliau masih menanyakan. Kalau kita ini apa ini hukumnya? Kok bisa seperti ini? Akan tetapi kalau keluar dari lisan Nabi Muhammad, sam'an wa ta'atan. Ini makomnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau seandainya seluruh umat manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, imannya dikumpulkan dan ditimbang, imannya Sayyidina Abu Bakar dan iman kita semua, maka la rajaha, maka akan lebih unggul imannya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Kalau seandainya datang dari Nabi, dia langsung percaya. Ini satu hari satu malam tidak percaya orang. Pamannya sendiri Abu Lahab mengatakan Muhammad sekarang bukan al-amin, kazzab katanya. Orang yang kazzab. Apa yang dilakukan oleh Allah dikekalkan dalam Al-Quran. Kalau kita mau membenci Nabi besar Muhammad, Al-Quran mungkin tidak turun lagi. Akan tetapi ingat, kalau kita benci kepada Nabi besar Muhammad, ingat syafaat yang paling utama nanti di akhirat dipegang oleh bendera Nabi besar Muhammad. Ingat, kalau kita benci, tidak mau kepada Nabi besar Muhammad, ajarannya kita tidak mau, sahabat-sahabatnya kita benci, ahlul baitnya kita benci. Ingat, nanti di akhirat ada satu tempat yang namanya padang mahsyar. Di situ kita benar-benar mengharapkan Nabi besar Muhammad. Kalau kita mengandalkan amal ibadah kita, tidak bakal cukup. Solat kita mungkin banyak tidak khusyuk. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua mulai goyang, rakaat ketiga ngantuk, banyak ghaflahnya kita mungkin. Tidak ada yang lain kecuali kita solawat ini kita andalkan. Kalau kita masih mengandalkan yang lain, ini obatnya, solawat. Kedua, solat tepat waktu, solat 5 waktu jangan lupa. Karena Nabi mengambilnya berat, tidak sembarangan. Solat 5 waktu Nabi sendiri yang mengambil. Dikatakan oleh Allah 50, tidak kuat katanya nanti oleh Nabi Allah Musa. Naik lagi engkau Nabi besar Muhammad. Nabi engkau naik lagi ke atas, kurangi 45, turun lagi. Nabi Allah Musa bilang tidak kuat nanti umatmu Muhammad. Naik lagi, kurang 40, begitu terus sampai 5 waktu. Nabi Allah Musa bilang tidak kuat nanti umatmu kalau 5 waktu. Umatku saja 2 waktu aja tidak kuat katanya. Umatku ini umurnya panjang, badannya besar, 2 waktu pun tidak cukup. Naik lagi, apa kata Nabi Musa? Aku malu kepada Allah. Ini udah banyak kortingan. Tinggal kita ini, makanya umat pilihan. Sholat tidak nyampe 5 menit. Sholat subuh yang paling susah untuk zaman sekarang, sholat subuh mungkin. Sholat asar, pergi balik, ini yang mungkin agak susah. Tinggal kita mau tidak dapat derajat sholat ini. Silaturahim kepada Allah yang paling cepat itu sholat. Nah, apa komentar Nabi tentang sholat? Qurratul ain. Qurratul ain kata Nabi kalau sholat itu. Kalau aku ingin bercumbu dengan Allah, maksudnya berdialog kepada Allah, maka aku akan sholat. Aku capek, sholat. Kata Nabi Allah Muhammad. Ini sholat yang paling penting. Yang ketiga, sholawat sudah, sholat sudah. Yang ketiga, kita jaga kita dari muharramat, barang-barang haram. Jangan sampai, karena kalau kita memakan makanan yang haram, mau tidak mau kita akan maksiat. Kalau sudah terlanjur dikurangi, tidak bisa berhenti, kurangi. Namanya ada dalam hukum fikih itu hukum tahapan. Khamar tidak langsung diharamkan oleh Allah.
pelan-pelan pada zaman dulu. Tapi zaman sekarang nggak boleh. Ini hukum tahapan dipakai, nggak boleh. Homer, ini kita ngikut istimbat Nabi dulu. Hukumnya ada hukum tahapan. Homer ini nggak apa-apa pakai dikit-dikit. Ini ada ini dalilnya dari Nabi besar Muhammad. Orang ini nggak belajar usul. Orang ini cuma ngambil petikan dari Al-Quran tapi nggak pakai guru itu. Orang banyak metik aja tapi nggak tahu dia ngambilnya dari mana. Saya ini belajar dari Al-Quran langsung tanpa perantara. Saya orang hebat. Saya bisa bahasa Inggris, bahasa Arab saya kuasai. Banyak orang kafir ngapal Quran, banyak. Hafal tafsir banyak, tapi hidayah jarang. Kalau seandainya Nabi besar Muhammad bisa memberikan hidayah, umatnya semua dikasih hidayah. Tapi hidayah hak mutlak dari Allah. Kita tidak ada yang tahu di sini. Kita meninggalnya dalam iman apa tidak iman kita tidak tahu. Tidak ada jaminan. Makanya ada seorang ulama mengatakan, murid bertanya kepada ulama tersebut. Ini dari salah satu habaib. Wahai imam, engkau nanti meninggal dalam keadaan sul khotimah. Kenapa engkau berbuat baik terus? Dikasyaf sama muridnya. Ini cerita fenomenal. Akhirnya imam tersebut mengatakan, aku tahu wahai muridku, aku akan meninggal sul khotimah. Apakah aku salah jika aku berbuat baik terus kepada Allah? Aku beramal ini bukan untuk surga dan neraka, akan tetapi untuk mencari ridho Allah. Dan pada saat itu juga murid tersebut yang terkenal dengan kasetnya berdoa kepada Allah, karena yang bisa merubah takdir qadar itu salah satunya doa. Berdoa kepada Allah dan dirubah. Dan itu tidak ditujukan kepada aulia Allah. Dan kita tidak bisa bilang, oh ini wali tidak bisa. Ada derajatnya masing-masing. Insyaallah akan dibahas oleh Ustaz kita. Pembelajaran tauhid iman itu namanya. Dan alhamdulillah, salawat sudah, salat sudah, muharramat sudah. Tinggal kita pada zaman sekarang. Terakhir ini, talabul ilmi. Mau enggak kita belajar? Ustaz udah disediakan, tempat udah disediakan. Mau enggak kita pegang pulpen? Mau enggak kita pegang kertas? Mau enggak kita menukil kalam ulama? Kalau sudah dapat ilmu, yang kedua, mau enggak kita mengamalkan? Hari ini kita dapat faedah sholawat. Mau enggak kita setelah pulang dari majelis ini kita sholawat? Kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Hari ini saya sudah sholawat berapa kali? 5 kali? 10 kali? Alhamdulillah. Jangan sampai kita pulang dari majelis ini tidak sholawat sama sekali. Berarti tidak dapat oleh-oleh. Ibaratnya kalau kondangan, makan di tempat, pulang lapar lagi. Kalau bisa kondangan itu pulang bawa oleh-oleh buat keluarga. Itu sholat, salawat, terus sholat, jangan ditinggalkan. Kita udah tahu hukum meninggalkan sholat itu bagaimana. Sudah dijelaskan para alim ulama, banyak dari sini menjelaskan meninggalkan sholat itu bagaimana. Seandainya ada orang yang tarik sholat sama kaleb, anjing, sama-sama haus, siapa yang harus diberikan dahulu? Anjing, bukan orang yang tarik sholat. Padahal dia adami, manusia. Ini menunjukkan keberadaan sholat tersebut hak penting. Dan alhamdulillah banyak kajian-kajian tentang fikih tentang sholat. Mau tidak kita menjalankan sholat 5 waktu? Berat emang. 2 rakaat subuh itu ibaratnya kalau kita bandingkan sekarang ini megang besi 5 kilo. Orang barbel itu, fitness itu kuat dia. Suruh sholat seminggu kita tes. Ente sholat 5 waktu, tepat waktu, imaman. Sama ente fitness tiap minggu. Dia rutin fitness. Tapi kalau suruh sholat 5 waktu, imaman, dia bertanya, tidak kuat saya. Padahal ototnya besar. Tapi tidak menyinggung ini. Tidak. Ini untuk reaksi diri kita masing-masing. Mau tidak ini? Sholat itu berat. Tapi kalau orang melakukannya, bisa. Magom taklif ini magom ambiya. Taklif, paksaan. Ibadah itu kalau tidak dipaksa tidak bisa. Subuh biasa jam 6, jam 5 sekarang. Waktunya azan, bangun, salat fajar, salat subuh langsung. Zuhur, saya ada kerjaan, salat langsung dulu. Salat dulu yang penting. Khusyuk tidak usuk, no, Ustaz, saya ini pulang kerja, saya ini pulang dari melaut, tapi takut tidak khusyuk ini. Kalau saya tidak mandi, tidak khusyuk saya sholat. Akhirnya tidak mandi, tidak sholat juga. Lebih enak dia tidak mandi, tapi sholat. Masalah khusyuk tidak khusyuk itu urusan hati, tidak ada yang tahu.
Bukan urusan kita ngurusin zahir aja. Kalau ada orang minum khamar kita cegah. Kalau ada orang berzina kita cegah. Masalah hatinya gak ada yang tahu. Dikomentari oleh Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, kita ini tidak boleh menghukumi orang kafir. Orang kafir zaman sekarang kafir jelas, nyembah yang selain Allah. Kita tidak tahu meninggalnya husnul khatimah, husnul khatimah kita tidak tahu. Makanya kata Habib Segaf kemarin, yang kemarin baru meninggal itu, beliau ulama tersohor di Palu. Karangannya banyak tentang syair-syair. Beliau mengatakan, seandainya aku tahu orang kafir, di Palu tuh banyak juga orang kafir. Aku tahu nih satu orang ini, padahal teman beliau. Aku tahu nih fulan akan meninggal dalam kafir. Sekarang aku akan belajar dari dia. Kalau aku tahu, padahal beliau tahu sebenarnya. Ini menunjukkan kita tidak boleh menerka-nerka. Ini meninggal kafir, adatnya kafir, ini meninggal kafir. Kita tidak tahu. Tidak boleh kita menghukumi hati seseorang itu langsung, tidak boleh. Dan banyak lagi pengorbanan para ulama. Ulama yang kita saksikan di Palu tersebut. Beliau Habib guru tua Idrus bin Salim Al-Jufri itu, ketika itu datang murid yang banyak kepada beliau ingin belajar. Dan istri beliau itu baru beli piring. Pondok pesantren, namanya pondok pesantren. Istrinya beli piring bahasa, piring seng. Piring seng itu banyak. Ditaruh di rumahnya, ketika santri makan diambil dari rumahnya. Habis makan santri itu dibuang piring. Akhirnya ada satu temannya dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengatakan, wahai Habib, wahai Ustadz, guru tua, ini murid-murid antum ini kurang ajar. Habis makan piringnya dibuang. Apa kata guru tua ini pendidikannya? Seandainya salah satu dari mereka sukses nanti, ana lebih bangga. Saya lebih bangga kalau seandainya salah satu mereka jadi ulama, itu lebih saya banggakan. Walaupun saya beli piring ini banyak-banyak, tidak masalah, kata guru tua. Ini khalisnya. Pada zaman sekarang kalau kita mau niat ta'lim yang betul, mungkin kita banyak ngantuknya. Kalau mau belajar, banyak setannya. Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, sekarang ini ditanyakan, wahai Habib, keberkahan ilmu udah banyak hilang sekarang. Bagaimana solusinya wahai Habib? Sekarang Habib Zain bin Ibrahim bin Semit masih hidup di Madinah sana. Susah dakwah di Madinah, tapi beliau masih ada ribatnya, pondok pesantrennya di sana. Tidak banyak santrian, cuma 9 orang. Ditanyakan, Habib, keberkahan ilmu udah banyak hilang ini. Bagaimana? Cuma satu sekarang kunci, gurunya yang ikhlas. Gurunya yang ikhlas. Kalau kita mengandalkan guru kita yang ikhlas, kita kapan ikhlas sebagai murid? Kita sebagai murid harus lebih ikhlas. Kalau guru kita datang dari jauh-jauh ke tempat sini, mereka berani mengeluarkan waktu dan energinya yang banyak untuk kita. Mereka berani, para alim ulama itu bazul juhduhu, mengeluarkan segala upaya mereka dari segi harta, tenaga, semua datang ke sini untuk menyebarkan ilmu Nabi besar Muhammad. Kita sebagai murid harusnya lebih, tanggapan kita lebih. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita membuktikan guru kita datang dari jauh-jauh, kita lebih semangat lagi. Alhamdulillah. Semoga desa ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terakhir Al-Fakir sampaikan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mintakan amal sedikit ini, ilmu sedikit ini sebagai dalil kita, bukti kita cinta kepada Nabi besar Muhammad. Kalau Nabi besar Muhammad mengatakan, apa bukti engkau cinta? Wahai Rasulullah, dulu saya pernah bersolawat di dunia, dan ini bukti cinta kami. Walaupun sedikit, terima wahai Rasulullah. Dan Rasulullah senang. Dan kita harapkan doa pada malam hari ini dikabulkan. Dan kita minta juga kepada Allah berkat perkumpulan semacam ini, gairah Islam kita tumbuh lagi. Semangat kita menuntut ilmu jauh lebih lagi. Kita yang belum paham sholat, kita yang belum paham wudhu, jauh kita pengen lebih belajar. Dan berkat pada malam hari ini kita mintakan kepada Allah, semoga amal-amal yang ada pada malam hari ini kita menajatkan kepada Allah. Mungkin lebih kurangnya, adabnya kurang, mungkin dalam segi yang lain Al-Fakir kurang. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.